Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya berwasiat, berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk para hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib akan menyampaikan khutbah mengenai kita harus berubah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang kita rasakan, baik harta, jiwa maupun yang lainnya. Ada di antara kita yang kehilangan ayahnya, ada yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan anak-anaknya, keluarganya, sahabatnya, guru-gurunya, dan orang-orang yang kita cintai, termasuk harta. Kesedihan yang begitu mendalam telah menyelimuti kita semua karena berpisah dengan mereka. Memang kita boleh bersedih, mata kita boleh meneteskan air mata. Menangis adalah sesuatu yang manusiawi dan bukan tanda kelemahan kita. Rasulullah SAW pun juga menangis tatkala berpisah atas meninggal putra kesayangannya. Beliau itu yang bernama Ibrahim. Yang tidak boleh adalah menyesali takdir dan tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengucapkan kata-kata umpatan, hujatan atau melakukan perbuatan yang dilarang. Kita sering mengatakan, dan ini hati-hati, bisa menyebabkan kekufuran, minimal kita dosa. Apa itu kata-kata yang sering kita lakukan, yang kita ungkapkan? Kalau saja, andai saja, jika saja, dan seterusnya dari kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan atas takdir Allah Ta'ala. Inilah yang tidak diperbolehkan. Seperti bahasa kita, kalau saja ibu tidak pergi ke sana, maka tentu ibu tidak akan kena wabah seperti ini. Atau dengan kata lain, kalau saja bapak tetap di rumah, tentu bapak tidak akan juga seperti ini. Andai saja aku tidak menemui si fulan dan si fulan, tentu aku pun tidak akan terinfeksi yang kemudian aku tularkan kepada keluarga. Jika saja rumah sakit itu tidak menolak anakku, maka tentu anakku pun juga akan tertolong. Dari kata-kata kalau saja, andai saja, jikalau saja, berandai-andai terhadap sesuatu yang telah terjadi sebagai bentuk ketidakridhaan terhadap takdir Allah SWT, sebagaimana ucapan orang-orang munafik yang menyesali dan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atas kematian dan alasan lain akibat meninggalnya orang yang kita cintai. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza, lakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law tafta'u amal syaitan." Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan pada Allah dalam segala urusan. Dan janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Dan jika kamu tertimpa suatu kegagalan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena kata seandainya, diulangi, kata seandainya itu akan membuka pintu perbuatan syaitan. Dalam kehidupan dunia, seorang muslim harus memiliki 4 sifat. Pertama, bersemangat dalam mengejar dan melakukan hal-hal yang berfaedah dan bermanfaat, baik untuk kehidupan dunia apalagi akhirat. Kita sering berdoa,
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ini sudah cukup. Seandainya Anda tidak memiliki doa yang lain, doa ini sudah mencukup. Tapi sebaiknya jangan diwakafkan hasanahnya, disambung. Jadi jangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Disambung Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami saat neraka. Maksudnya, kalau kita kebanyakan mewakafkan doa itu, sehingga kita hanya menginginkan kehidupan dunia, baik kita punya maupun tidak punya. Kalau punya, lupakan akhirat. Kalau nggak punya, mikir dunia terus. Dunia udah nggak punya, mikir terus. Akhirat nggak mikir, rugi 2 kali. Kita sering berdoa, bukan sering berdoa ya hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ya kita sering di akhir daripada doa, biasanya setiap akhir daripada doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dan ini sebenarnya jika kita tanpa doa yang lain, cukup doa ini sudah mencakup. Kedua, selalu isti'anah. Apa itu isti'anah? Memohon bantuan kepada Allah, karena hanya kepadanya kita bergantung kepadanya. Kita berdoa serta kepadanya kita bermunajat serta berharap. Dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya pada Engkau lah kami minta pertolongan. Jadi menyembah dulu, baru minta pertolongan. Ibarat kita bekerja di sebuah perusahaan, seorang bos, tidak mungkin kita minta bonus, tidak mungkin kita minta bantuan, tapi kita bekerja dulu. Pekerjaan kitanya sebagai pegawai, sebagai anak buahnya. Tentu setelah itu kalau kita minta bantuan dari bos, tanpa minta bantuan pun bos akan kasih. Mana belum bekerja sudah minta bantuan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Ketiga, melanjutkan kegiatannya dan sekaligus urusannya, dan terus tanpa merasa lemah. Keempat, jika hasil yang diperoleh bertolak belakang dengan hasil yang dimaksud serta tujuan yang dimaksud, maka ini adalah takdir yang harus diserahkan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan jika yang Allah kehendaki tidak terjadi. Dalam syair, ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufun. Tidak semua yang diangan-angankan, tidak semua yang diidam-idamkan, tidak semua yang diciptakan oleh seorang dia dapati, seperti angin yang berhembus yang berlawanan dengan arah perahu. Dahulu belum ada motor, belum ada mesin, perahu mengikuti arah angin. Bagaimana perahu dari arah barat ke timur, angin dari arah timur ke barat? Inilah hadirin rahimakumullah, fajr riyahu bima la tashtahi sufun. Angin berhembus yang tidak diingin oleh arah kapal, keinginan manusia itu, ya. Tapi pada saatnya juga Allah berikan ketentuan yang harus kita terima. Apa yang telah terjadi dan menimpa kita, maka terimalah dengan lapang dada. Semua adalah ketentuan serta takdir Allah. Sementara ajal setiap manusia pun telah ditetapkan. Dalam perut ibu 4 bulan, kita masih dalam perut ibu 4 bulan, sudah dicatat takdir kitanya, kematian kitanya, walaupun kita tidak tahu. Jika telah tiba waktunya, maka tidak seorang pun yang dapat lari darinya. Firman Allah, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguhnya dia pun akan menemui kalian.
Kemudian ayat lain, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapat kamu, kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Maka semua yang telah terjadi, malah kita katakan, walakin qul qadarullah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Semua adalah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Janganlah kemudian kita mengatakan andai saja, kalau saja, jika saja, dan seterusnya dari kata-kata yang menunjukkan ketidakdoaan kepada dari takdir Allah Taala. Hadirin rahimakumullah, jika tidak ridho dengan takdir Allah, pertanyaannya, apakah yang Anda tidak ridho akan kembali? Anda tidak ridho dengan kematian keluarga, apakah keluarga mau kembali hidup? Anda tidak ridho dengan padi yang mati, yang 3 kali nandur, 3 kali menanam, 3 kali tendok, menguning seperti panen tapi masih kecil. Jika Anda tidak ridho, apa itu kembali? Jika tidak ridho dengan takdir Allah, ruginya bertubi-tubi. Pertama, musibahnya nggak kembali, hadirin rahimahullah. Kematian keluarga nggak kembali hidup, harta yang hilang nggak kembali. Kedua, kehilangan pahala. Minimal kita jangan melakukan pahala, dan yang lebih lagi sudah tidak mendapatkan pahala, kita mendapatkan dosa karena tidak ridho dengan ketentuan Allah SWT. Mari bersabar dan lapang dada menerima semuanya. Mari kita siapkan amal soleh kita masing-masing, karena kita semua pun akan menyusul mereka. Seraya kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali dengan orang-orang yang kita cintai surga pada hari akhirat. Kalau ketika kita ziarah kubur, walaupun sebagian golongan mengatakan tidak boleh, tapi kan ada hadis yang awal melarang ziarah kubur, hadis juga yang mengatakan dibolehkan. Ada hadis yang mengizinkan, tapi jika ada kesalahan dalam ziarah kubur, kesalahan oknum yang ziarah, jangan menyalahkan secara keseluruhan. Doa ziarah kubur kita, assalamualaikum ahla diyarin muslimin wa yakumullah jami'an antum la assalamualaikum fikum insyaallah ikun. Salam sejahtera buat kalian penghuni rumah ini dari kaum muslimin muslimat. Kalian semua mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Bahasanya seperti itu dalam ziarah kubur, mengingatkan kita jangan sampai kita sudah menziarah kubur masih saja ngobrol di bawah pohon asam, tempat ngobrolnya orang-orang ziarah kubur. Kita menyalahkan orang yang talqin, kita menyalahkan yang tahlil, tapi kita dipakai mengobrol di bawah asam, lebih dosa lagi, hadirin rahimahumullah. Ya, yang tidak talqin tapi dia ngobrol di dalam, sekali saja jangan ikut ke pemakaman kan, daripada membuat kegaduhan di pemakaman itu, hadirin rahimahumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khususnya untuk diri sendiri dan untuk kalian semua. Rahmatullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu